Halo semuanya, perkenalkan nama saya Benny Ebenheizer, mahasiswa Universitas Pelita Harapan, jurusan Sistem Informasi 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian-bagian dari Enterprise Architecture. Yang pertama yaitu Information Architecture yang pertama. Terdapat bagian yaitu definisi. Definisi Information Architecture yaitu Information Architecture merupakan ide untuk menyusun struktur pada sekelompok informasi yang dimiliki. Information Architecture dapat relatif sederhana pada proyek kecil dan sangat rumit pada proyek besar. Information Architecture sebenarnya bukan objek yang nyata. Information Architecture sebenarnya tidak terlihat, sehingga untuk dapat mengaturnya kita perlu menggambar struktur informasi dalam sebuah situs map. Information Architecture agak berbeda dibandingkan dengan cabang IT lainnya. Perbedaan yang pertama yaitu desain struktural dari informasi yang dibagikan. Kemudian seni dan ilmu pengorganisasian, pelabelan buat situs internet, komunitas online, dan perangkat lunak untuk menemukan kegunaan. Perbedaan selanjutnya yaitu komunitas praktik baru yang berfokus dalam membawa prinsip baru ke dalam arsitektur di perangkat digital. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu kombinasi organisasi, pelabelan pencarian, dan juga sistem dalam situs web dan juga internet. Kemudian bagian kedua dari Information Architecture yaitu keuntungan memiliki Information Architecture. Keuntungan yang pertama yaitu mampu mengembangkan cara memproses dan juga membagikan suatu informasi. Kemudian keuntungan selanjutnya yaitu mampu merespon dengan cepat setiap perubahan yang terjadi dan dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan juga kebutuhan bisnis. Dan keuntungan terakhir yaitu mampu menekan biaya yang ditimbulkan. Kemudian masuk kepada bagian Enterprise Architecture yang kedua, yaitu Information Architecture yang kedua. Yang pertama, bagian pertama yaitu Conceptual Information Model, di mana Conceptual Information Model itu adalah diagram tingkat tinggi yang menggambarkan informasi penting dalam suatu perusahaan atau sistem, di mana biasanya berguna untuk mengkomunikasikan ide-ide ke berbagai pemangku kepentingan bisnis dan juga teknis. Sejumlah diagram dapat dibuat mewakili informasi pada tingkat lini bisnis, tetapi juga cukup umum untuk membuat diagram artikulasi besar yang terdiri dari entitas informasi dari berbagai divisi atau lini bisnis perusahaan dan juga sistem. Kemudian ada juga saat-saat ketika model informasi lintas perusahaan menjadi berguna, terutama dalam beberapa kasus seperti pemodelan rantai pasokan dan juga model bisnis ke bisnis. Dan juga diagram biasanya terdiri dari entitas bernama dan hubungan mereka satu sama lain. Selanjutnya bagian kedua yaitu Logical Data Model. Logical Data Model merupakan evolusi dari model informasi konseptual dan juga pendahulu ke platform dan model data fisik spesifik sistem yang digunakan selama desain basis data. Entitas yang dikandungnya juga harus disejajarkan dengan rekan-rekan mereka yang lebih abstrak dalam sebuah model konseptual. Elemen datanya biasanya juga dijelaskan dalam bahasa bisnis dan juga memberikan tingkat detail yang berguna bagi konsumen informasi, seperti tim yang bertugas menjelaskan proses bisnis yang sering membubuhi keterangan model mereka dengan data yang diproduksi dan juga yang dikonsumsi. Kemudian kita masuk dalam bagian yang ketiga yaitu Schemas and Message. Standar industri sangat penting dalam sebuah domain arsitektur, tetapi sangat penting juga dalam arsitektur informasi. Informasi biasanya saling ditukarkan antara organisasi dan juga divisi-divisinya. Untuk memfasilitasi pertukaran informasi, badan industri dan juga kelompok lain
sudah menghabiskan banyak waktu dan usaha dan upaya untuk mendefinisikan standar dalam bentuk skema spesifik industri dan domain yang mengkodifikasi cara informasi harus diwakili dan dikirimkan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Arsitek perusahaan juga dapat digunakan untuk membantu seorang arsitek di saat bekerja dengan skema industri ini, dan arsitek tersebut memiliki sejumlah alat termasuk komposer skema yang dapat memudahkan ia bekerja dengan skema dan membuat serta memelihara pesan yang sesuai, di mana skema komposer dapat digunakan untuk melindungi arsitek informasi atau desainer dari detail skema, tetapi juga akan memungkinkan mereka untuk membuat suatu dan melihat pesan yang sesuai dengan skema. Kemudian kita masuk dalam bagian selanjutnya, yaitu physical data model. Physical data model biasanya tidak termasuk dalam arsitektur perusahaan karena tingkat kedetailannya. Namun, hal ini dapat memberikan informasi berharga yang dapat digunakan untuk membuat abstraksi dan seringkali memberikan titik awal yang berguna bagi suatu arsitek informasi. Model ini sering sangat dinormalisasi dengan ditambahkan untuk efisiensi transaksi, dan juga nama objek database seperti tabel dan tampilan sering disingkat dan juga dimaskil. Arsitek informasi dapat bagaimanapun menggunakan model ini untuk dapat memperoleh data logis, dan kemudian pada gilirannya model informasi konseptual ini untuk berguna untuk arsitektur dasar. Kemudian kita berlanjut kepada bagian enterprise arsitektur selanjutnya, yaitu control system. Dalam control system terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, software architecture definition, di mana proses desain guna untuk mengidentifikasi subsistem agar membentuk sistem dan kerangka kerja untuk kontrol komunikasi subsistem, yaitu merupakan desain arsitektur. Hasil proses perancangan ini adalah gambaran arsitektur perangkat lunak. Selanjutnya yaitu arsitektur reuse. Sistem dalam domain yang sama kerap kali memiliki suatu arsitektur serupa yang mencerminkan konsep domain. Arsitektur suatu sistem dapat dirancang di sekitar salah satu dari lebih banyak pola arsitektur ataupun gaya. Kemudian berlanjut pada bagian berikutnya, yaitu merupakan 4+1 view model of software architecture, di mana bagian pertama yaitu logical view, di mana proses ini menunjukkan abstrak kunci dalam suatu sistem sebagai objek ataupun kelas objek. Kemudian yang selanjutnya yaitu process view, di mana proses ini menunjukkan bagaimana situasi pada saat runtime, di mana sistem terdiri dari proses-proses yang saling berinteraksi. Kemudian terdapat development view, di mana di dalam tampilan berikut ini menunjukkan bagaimana perangkat lunak itu didekomposisi untuk proses pengembangan. Kemudian terdapat physical view, di mana dalam physical view ini menunjukkan perangkat keras suatu sistem dan juga bagaimana komponen perangkat lunak itu dapat didistribusikan ke seluruh prosesor di dalam suatu sistem. Kemudian hal yang berikutnya yaitu terkait menggunakan kasus atau skenario yang tidak terduga, yaitu ditambahkan satu. Beralih kepada bagian selanjutnya yaitu architectural patterns, di mana architectural patterns ini merupakan suatu deskripsi yang bergaya suatu praktik desain yang baik dan telah diuji coba di lingkungan yang berbeda-beda.
di mana patterns ini harus mencakup suatu informasi tentang kapan informasi tersebut berguna dan kapan informasi tersebut tidak digunakan. Kemudian terdapat application architecture, di mana application architecture ini adalah arsitektur yang berguna untuk jenis sistem perangkat lunak yang dapat dikonfigurasi dan dapat disesuaikan untuk membuat suatu sistem yang bisa memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian bagian terakhir yaitu examples of application types, di mana terdapat beberapa jenis aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi pemrosesan data, di mana aplikasi ini berbasis data yang dapat memproses data dalam suatu batch tanpa campur tangan pengguna secara eksplisit selama pemrosesan. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu aplikasi pemrosesan transaksi, di mana aplikasi ini berpusat pada data yang memproses permintaan user dan juga memperbarui informasi dalam suatu database system. Kemudian aplikasi berikutnya yaitu sistem pemrosesan suatu acara atau suatu kegiatan, di mana aplikasi ini melakukan tindakan sistem bergantung pada interpretasi kejadian dari suatu lingkungan sistem. Dan yang terakhir yaitu sistem pemrosesan bahasa, di mana aplikasi ini merupakan penentuan bagi user untuk menentukan bahasa yang digunakan dalam bahasa formal yang proses untuk ditafsirkan ke dalam tampilan user. Kemudian berpindah kepada bagian enterprise architecture yang lainnya, yaitu operation architecture, di mana di dalam operation architecture menjelaskan bahwa bagaimana kita dapat mengetahui suatu komposisi yang tepat dalam menjalankan suatu proses bisnis dalam suatu perusahaan. Dan juga dalam operation architecture ini kita dapat memastikan bahwa sistem yang ada dapat bekerja seperti yang diharapkan dengan menyatukan kontrol prosedur operasional secara terpusat dan juga terkendali selama pelaksanaan tugas operasional. Berlanjut kepada bagian enterprise architecture lainnya yaitu TOGAF. Di dalam TOGAF terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu architecture views definition. Dalam architecture views definition terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama sistem stakeholder, di mana dalam sistem stakeholder ini merupakan suatu individu atau tim, juga organisasi dengan tujuan dan minat dan perhatian relatif terhadap suatu sistem. Kemudian selanjutnya yaitu view yang merupakan representasi dari keseluruhan sistem dari perspektif dan serangkaian masalah terkait dari masalah yang terkait. Kemudian terdapat viewpoint, di mana dalam viewpoint ini merupakan skema informasi dalam suatu tampilan yang bertindak sebagai pola atau tempat untuk mengembangkan pandangan suatu individu dan menetapkan tujuan untuk tampilan dan teknik untuk membuat suatu pembuatan dan analisanya. Kemudian bagian TOGAF selanjutnya yaitu arsitektur views, di mana arsitektur views merupakan sudut pandang dari stakeholder. Arsitektur views merupakan mekanisme utama antara arsitek dan juga stakeholder. Hal ini digunakan untuk memastikan akurasi pemahaman dan pengetahuan akan sistem yang digunakan saat ini. Dan hal ini juga digunakan untuk memastikan arsitektur sudah memenuhi kebutuhan setiap kepentingan stakeholder. Kemudian berlanjut kepada bagian TOGAF selanjutnya yaitu arsitektur, di mana di arsitektur ini kita berbicara tentang bagaimana menggunakan akal sehat, kemudian bagaimana agar kita dapat bersikap sistematis, dan juga bagaimana caranya untuk menghindari kesalahpahaman antar suatu anggota, dan juga bagaimana mengetahui apa hal yang akan kita lakukan sebelum kita rencanakan, dan juga untuk mengetahui mengapa kita melakukan suatu hal tersebut. Kemudian kita belajar untuk
memperlakukan pengguna sebagai rekan atau mitra kerja kita. Kemudian di dalam arsitektur kita berbicara dengan pengguna bisnis dalam istilah-istilah bisnis yang ada. Dan kemudian dalam arsitektur juga kita berusaha untuk mencatat apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan mengapa akan apa yang terjadi dalam suatu proses bisnis. Kemudian di dalam TOGAF terdapat manfaat yang diinginkan, yaitu yang pertama untuk mendapatkan kemampuan yang lebih besar dalam menanggapi tuntutan yang baru. Kemudian yaitu berharap agar nilai bisnis lebih besar bagi suatu organisasi ataupun perusahaan. Kemudian untuk mencapai kemampuan yang lebih besar dalam menggunakan teknologi yang baru. Kemudian berharap untuk dapat mencapai proses pengadaan yang lebih cepat dan sederhana dan juga lebih mudah. Kemudian terakhir yaitu untuk mendukung kemampuan waktu ke suatu market agar dapat berjalan lebih cepat. Kemudian yang terakhir yaitu merupakan suatu manfaat TOGAF terhadap suatu arsitek, yaitu yang pertama untuk menghindari pertemuan kembali suatu perputaran secara teratur. Kemudian memberikan ingatan kepada perusahaan tentang bagaimana keberhasilan dan kegagalan yang pernah terjadi sebelumnya. Terus kemudian selanjutnya untuk memastikan kelengkapan dari suatu proses desain, dan kemudian selanjutnya untuk menyediakan akses ke suatu akumulasi kebijaksanaan praktik yang terbaik. Dan selanjutnya untuk menghindari kesulitan dan halangan komunikasi dalam suatu tim, dalam suatu pekerjaan atau suatu bisnis. Kemudian yaitu untuk melakukan pendekatan secara profesional. Dan yang terakhir berguna untuk pembelaan hukum untuk usaha terbaik. Dan yang terakhir berguna untuk berjaga-jaga jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Bagian enterprise architecture selanjutnya yaitu business architecture, from business strategy to alignment of IT, di mana terdapat dua bagian, yaitu yang pertama approach to establishing a framework, di mana dalam hal ini terdapat beberapa tujuan, yaitu untuk menentukan kebutuhan nilai pelanggan dan tujuan suatu operasi strategis, dan kemudian untuk merancang suatu model operasi yang berguna untuk mendukung suatu strategi. Dan kemudian terdapat tujuan yang lain, yaitu untuk menetapkan metrik dan tujuan kinerja pada suatu proses. Selanjutnya yaitu untuk merancang dan menjalankan suatu proses sistem yang berkaitan dengan perubahan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk membangun suatu infrastruktur kepemilikan dan suatu tata kelola. Kemudian bagian yang terakhir yaitu merupakan lesson learned and conclusion, di mana hal ini kita dapat mempelajari beberapa pelajaran yang dapat kita jadikan sebagai suatu pengalaman. Yang pertama yaitu kita harus mendekati suatu proses bisnis dari atas hingga sampai ke bawah. Kemudian yang kedua yaitu kita dapat belajar dari kisah sukses awal, bahwa kisah sukses awal diharapkan akan menghasilkan kisah sukses yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus fokus pada suatu tujuan utama atau beberapa tujuan utama dan komponen utama terlebih dahulu, seperti proses-proses yang berkaitan dengan pelanggan yang memiliki dampak-dampak yang penting pada kinerja suatu perusahaan. Kemudian yang selanjutnya itu kepemilikan proses merupakan kunci dari suatu proses bisnis enterprise architecture. Kemudian kepemilikan proses bukan hanya satu orang, tetapi merupakan sebuah tim, membentuk tim khusus yang memiliki analisis dan juga desain perubahan arsitektur bisnis untuk suatu proses utama sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis dalam enterprise architecture. Kemudian yang selanjutnya
Peran kunci termasuk arsitektur bisnis, UKM bisnis dan agen, dan juga koordinator. Pemain proses produksi juga sangat penting dalam menjalankan suatu proses bisnis yang berkaitan dengan enterprise architecture. Kemudian yang terakhir yaitu yang dapat kita pelajari yaitu tidak ada proyek TI atau teknologi informasi. Yang terdapat hanya ada proses bisnis dengan menggunakan komponen teknologi informasi yang dapat dijadikan sarana untuk mempermudah menjalankan suatu proses bisnis dalam enterprise architecture. Kemudian kita beralih kepada bagian terakhir dari enterprise architecture, yaitu perancangan enterprise architecture sistem informasi dengan menggunakan framework TOGAF ADM. Dalam bagian ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu arsitektur enterprise, yaitu apa itu arsitektur enterprise? Arsitektur enterprise ini merupakan suatu basis aset informasi strategis yang menentukan suatu misi dan juga informasi dan juga teknologi yang akan dibutuhkan untuk melaksanakan suatu misi atau bisnis, dan juga proses transisi untuk menjalankan teknologi baru sebagai tanggapan terhadap perubahan suatu kebutuhan misi ataupun bisnis. Kemudian terdapat TOGAF ADM, di mana hal ini merupakan suatu framework dengan suatu metode yang bertujuan untuk melaksanakan arsitektur enterprise, di mana framework ini bertujuan merupakan sebuah alat yang bisa dan dapat digunakan untuk mengembangkan suatu jangkauan luas dari bermacam-macam suatu arsitektur. Dalam perencanaan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM memiliki 8 fase, yaitu yang pertama preliminary, yang kedua arsitektur vision, yang ketiga business architecture, yang keempat information system architecture, yang kelima teknologi arsitektur, dan yang keenam opportunities and solution, dan yang ketujuh implementation governance, dan yang terakhir yaitu arsitektur change management and migration planning. Kemudian berlanjut kepada bagian selanjutnya yaitu information system architecture, di mana dalam bagian ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu arsitektur aplikasi dan arsitektur data, di mana arsitektur aplikasi menentukan jenis aplikasi yang diperlukan untuk mengolah data dan mendukung aktivitasnya berjalannya suatu bisnis. Kemudian skema data mengidentifikasi semua komponen data yang akan digunakan oleh aplikasi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh suatu bisnis yang akan dijalankan. Dan bagian yang terakhir yaitu teknologi arsitektur, di mana dalam tahap ini menjelaskan suatu struktur teknis yang dibutuhkan oleh bisnis untuk mendukung aplikasi agar dapat dijalankan dengan yang dimodelkan pada arsitektur aplikasi. Sekian penjelasan saya mengenai beberapa bagian-bagian dari enterprise architecture. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya meminta maaf kepada para penonton video ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video penjelasan saya mengenai beberapa bagian-bagian dari enterprise architecture. Selebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali.